Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Abi Peduli. Kali ini kita akan bahas mengenai masalah metode pengobatan. Saat ini ada dua metode pengobatan yang kita kenal, yang kalau dikategorikan ada pengobatan versi barat dan pengobatan timur. Ada orang yang secara ekstrim menabrakkan keduanya, seakan-akan itu adalah dua hal yang kontradiktif, sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan paparkan bahwa metode pengobatan ini memang punya filosofi yang berbeda. Kalau medis barat yang sekarang berkembang lebih fokus kepada bagaimana mengobati penyakit, sehingga kalau kita amati atau mungkin kita alami pada saat berobat itu yang lebih titik berat adalah obat. Jadi ketika si pasien mengeluhkan misalnya sakit gatal-gatal, maka dikasih obat untuk menghilangkan gatal. Atau ada keluhan pasien demam, dikasih obat demam. Ada pasien mengeluhkan sakit pegal-pegal, diberikanlah obat yang sifatnya melancarkan peredaran darah berupa mungkin pengencer darah, atau bisa juga obat anti rasa sakit atau anti analgesik. Nah, kalau di timur itu metodenya itu lebih fokus kepada root cause, penyebab. Karena pengobatan timur itu punya filosofi bahwa pada saat keseimbangan tercapai, maka kita akan mengalami kondisi sehat. Jadi mereka lebih percaya bahwa sistem ini sudah dirancang sedemikian sehingga kita hanya perlu menjaga keseimbangan yang sudah diberikan. Karena metode untuk atau mekanisme untuk menahan serangan penyakit, mengindra datangnya penyakit sesungguhnya sudah ada dalam tubuh kita. Nah, dalam metode pengobatan timur itu lebih bagaimana kita mengaktifkan kembali sensor-sensor di depan, mengaktifkan kembali fungsi-fungsi organ yang menurut kaidah pengobatan timur setiap organ memiliki energi. Saat energi itu mengalir dengan normal, bersinergi dengan yang lainnya, terciptalah sistem yang harmonis, maka tubuh kita akan kuat. Jadi dalam kondisi ini tidak harus takut penyakit. Ada satu gambaran yang yang sederhana. Jadi misalnya ada 3 orang berjalan, Bapak A, B, dan C. Si Bapak A terkena penyakit flu. Nah, misalnya kan ini masalah virus ya. Berinteraksilah ketiganya itu, mana pada hari ke-2 atau ketiga Bapak B tertular mengalami hal yang sama, itu kena flu. Tapi Bapak yang C masih sehat-sehat saja. Nah, seandainya sakit itu hanya fokus kepada virusnya, harusnya Bapak B dan Bapak C sama-sama terkena flu, karena virus itu menyebar di antara mereka saat berinteraksi. Kenapa yang C masih sehat? Itu jawabannya tadi, karena kondisi faktor antipatologi atau cengci dalam bahasa akupuntur, si Bapak C bagus, kuat, dia bisa menghadang patologi yang masuk ke dalam tubuhnya. Maka kondisinya Bapak B terkena flu, maka si Bapak C sehat, segar bugar. Maka dari kaidah sederhana itu, orang-orang yang menjalankan metode pengobatan dengan timur, dalam hal ini saya tidak beratkan misalnya di akupuntur, maka lebih lebih bertitik berat pada pertama adalah bagaimana menjaga keseimbangan yin dan yang, bagaimana menjaga keseimbangan antara hangat dan dingin tubuh, kuat dan lemah, dan sebagainya.
Yang berikutnya adalah mengusir antipatologi dengan menguatkan faktor antipatologi tubuh kita. Dan yang ketiga adalah melancarkan sistem sirkulasi energi. Karena energi yang lancar mengalir, maka dia akan mendorong sirkulasi darah lancar mengalir ke seluruh tubuh. Dengan sirkulasi yang lancar, maka nutrisi, makanan, dan zat-zat yang berfungsi untuk menghalau sakit akan beredar ke seluruh tubuh. Nah, kira-kira demikian. Jadi sebenarnya dua-duanya tidak ada yang salah, titik beratnya aja. Nanti ada saatnya kita kapan kita menggunakan pengobatan simptomatik, kapan yang kita masih bisa berkutat kepada sumber penyakitnya. Nanti kegawat daruratan membutuhkan kita bertindak mengatasi simptomnya dulu. Setelah simptomnya reda, maka nanti faktor penyakitnya kita naikkan, kita tingkatkan kembali kekuatan tubuh kita supaya sistem menjadi kuat kembali. Dengan demikian kita akan mencapai sehat yang sebenarnya. Nah, demikian sedikit berbagi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat silakan subscribe atau like. Mudah-mudahan ke depan saya bisa berbagi lagi untuk kemanfaatan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.